menggunakan produk Microsoft sampai sekarang gitu. Bahkan WhatsApp dan teman-temannya pun beliau juga tidak menggunakan. Jadi pada saat saya berkomunikasi dengan beliau ini hanya via email gitu ya. Nanti mungkin alasannya bisa disampaikan kenapa Pak. Ada yang Pokoknya stres ya. WhatsApp, Telegram pokoknya. Nah, tapi beliau ini aktif di media sosial. Nah, beliau ini kalau teman-teman nanti lihat searching akun Twitter beliau itu memiliki follower 393.000. Banyak banget. 393.000. Tapi jangan berharap di-follow karena yang di-follow Bapak 0. Ini nggak ada yang di-follow Pak. Banyak follower tapi tidak ada yang di-follow. Iya, cuman followernya 99,9% laki-laki. Jadi percuma juga sih. Karena yang Ini banyak yang perempuan tolong follow saya ya. tapi jangan berharap di-follow back ya. Dan YouTube beliau juga sangat banyak sekali videonya yang di-share, ada ribuan video tentang teknologi. Tentunya nanti teman-teman kalau misalkan ingin belajar tentang teknologi bisa membuka channel YouTube beliau. Oke, mungkin tidak berlama-lama takut habis waktunya Pak. Monggo untuk Pak Ono bisa dipersilakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih Pak Ringga. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teman-teman panitia minta saya untuk menjelaskan soal cyber security, keamanan di cyber security. Cuman sebelum terlalu jauh, kalau Anda ada waktu iseng, silahkan masuk ke opencourse.itts.ac.id. Oke, saya ulang lagi, opencourse.itts.ac.id. Silahkan bikin account di situ free. Kemudian search Ctrl F, search 2002, sekarang tanggal berapa sih? 11/28 ya? Search, salah. Masuk sini dulu, site home dulu. Site home, baru Ctrl F 2022 11/28. Oke. Di sini ada ITTS Kominfo 2002 11/28 Internet Safety, silahkan diklik dan ini klik kanan di sini. Oh, di sini udah nggak ada, soalnya saya udah enroll. Nanti ada menu enroll. Silahkan dikerjakan kuisnya. Cuman 5 soal. Oke. Ini saya kasih lihat nilainya ya buat teman-teman yang minggu-minggu lalu. Saya kasih lihat nilainya aja, iseng aja nih ya. Saya kasih lihat nilainya. Ini ada internet safety yang minggu lalu lah, dua minggu yang lalu lah. Ini dua minggu lalu pesertanya ada sekitar 100 atau 200 orang yang ikut cuman 120 yang ikut cuma 20 orang, 19 orang, nilainya adalah 80, 66, 50, 100, rata-rata lulus sih, beres ya. Jadi nanti saya akan laporan ke Pak Ringga kondisinya pinter anaknya, kira-kira kayak gitu. Ini linknya sudah pernah saya share ya teman-teman ya, waktu itu saya informasi terkait PKTBT gitu kan ya, nanti bisa dicek di situ. Oke, silakan dicek nanti kita linknya, share lagi. silakan dikerjakan. Oke. Ini untuk kalau mau dapat sertifikat, kalau mau dapat sertifikatnya ini ada sertifikatnya gratis, ini nggak usah bayar. Kalau mau dapat sertifikat internet safety, silahkan masuk ke dashboard ini. Ada yang internet safety benerannya. Kalau ini tadi cuma 5 soal apa 6 soal, kalau benerannya sekitar 20 soal apa 30 soal. Ini boleh dikerjakan berkali-kali dan diambil nilai tertinggi. Oke, saya kasih lihat yang benerannya di sini cyber security, mana dia? Ini dia. Saya gedein ya. Di sini ada internet safety, namanya nggak ada tanggalnya lagi. Langsung open course. Saya klik internet safety-nya. Nah, di sini adalah yang benerannya dan kalau Anda lulus bisa dapat sertifikat gratis. Oke, sertifikatnya gratis nih ya, yang internet safety ini. Di internet safety ini, jadi ini adalah materi hari ini. Materinya kira-kira seperti ini nih, dasar-dasar keamanan informasi, kemudian ada perilaku aman di dunia online, kemudian ada lagi cyberbullying itu kira-kira hoax lah, kalau yang sering sekarang dipakai hoax. Kemudian ada bagaimana mengatasi kecanduan konten negatif, ini terutama buat yang laki-laki, perempuan sih biasanya nggak terlalu. Keamanan password,
keamanan email, keamanan gadget, terus keamanan media sosial. Kira-kira kayak gitu. Oke. Cuman karena ini waktunya sempit, saya nggak bisa jelasin secara ujung ke ujung. Saya akan banyak loncat-loncat. Kalau sudah berhasil, kalau mau iseng silakan kerjakan kuisnya yang ini. Kalau yang ini kuisnya 30-an soal nih kalau nggak salah. Dan kalau Anda bisa dapat nilainya di atas, pokoknya dapat nilai berapapun, nanti bisa didapetin sertifikatnya. Oke, ini di atas 90 biasanya sertifikatnya dikasih gratis. Oke. Ntar ini lagi loading. Tapi ntar kalau saya selesai nanti akan bisa di-download. Beres ya. Saya akan cerita sedikit yang inilah. Iyalah. Dia langsung nih. Jadi dari ini jujur yang ikut 10.000 orang. Cuman yang benar-benar iseng banget sampai dapat sertifikat cuma 158 orang. Oke. Ini kalau mau download tinggal diklik aja, sertifikatnya bisa di-download. Tiap orang bisa dapat sertifikat gratis. Nih sertifikatnya kira-kira kayak gini lah. Beres ya. Nih sertifikatnya gratis. Nanti bisa dipakai buat naik pangkat kalau mau. Oke. Ini saya ceritain sedikit ya. Ceritain sedikit kejadian-kejadian benernya. Jadi kalau Anda baca yang ini, baca materi ini, kebanyakan materinya kira-kira gini. Supaya Anda aman, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Capek dengernya kalau nggak boleh. Sekarang saya kasih cerita benernya. Misalnya yang inilah. Ini keamanan media sosial. Saya bentuknya cerita aja ya. Kalau ada pertanyaan silahkan nanya. Kalau saya pengen pinjem KTP Anda, boleh nggak? Langsung ada yang mau ya. Jumlah informasi yang ada di KTP ada berapa tahu? Nama, tanggal lahir, sama alamat, foto 1 biji doang, ada tanda tangan, gitu ya. Oke. Sekarang, semua punya Facebook? Punya Instagram? Punya. Oke. Sekarang pertanyaan sederhana aja. Temennya ada berapa di Facebook atau Instagram? Ada berapa temennya? 4.000 Facebook? 1.000? Oke. Banyak ya temennya. Pertanyaannya, temen, ya kira-kira kayak gitu arahnya. Sebelum masuk ke temen, jumlah informasi yang ada di Instagram atau Facebook dibandingkan dengan KTP banyak mana? Banyak sosmed ya. Hari ini makan di mana lah, hari ini makan juga difoto makanannya kan ya. Oke, jadi itu semua difoto semua. Oke, terus tadi temennya ribuan tadi ya. Pertanyaannya sederhana. Kenal enggak dengan semua temennya? Enggak, bagus ya. Tadi gue pinjam KTP lu nggak dikasih. Karena informasinya ada sedikit itu dan sangat berharga sekali. Tidak boleh seorang ono minjem KTP-nya. Sekarang kita royal obral informasi di Facebook sama Instagram. Termasuk fotonya. KTP fotonya cuma 1. Di Facebook, Instagram fotonya beralbum-album. Ya kan? Udah gitu, orang yang tidak dikenal bisa jadi friend di Facebook atau Instagram dan bisa ngambil semua informasinya kita termasuk fotonya kita. Boleh ya? Ikhlas? Udah mulai mikir. Saya kasih tahu kejadian benernya. Korbannya waktu itu adalah mahasiswi. Minta maaf dulu ya, sebagian korban adalah perempuan. Korbannya adalah mahasiswi BINUS. Ini mahasiswi umurnya nggak beda jauh sama Anda lah kira-kira. Biasa kalau umur masih seginian kira-kira pengen eksis. Semua teman dia approve jadi teman terus dia posting. Bayangkan mahasiswi BINUS, oke, jalan-jalan ke Bali ke Pantai Kuta. Pakaian tempurnya beda sama yang kita pakai hari ini dong. Di Pantai Kuta pakaian tempurnya lebih asik kan. Di foto juga masuk ke Facebook. Oke, jadi bayangkan informasinya sedemikian menariknya ada di Facebook, gitu ya.
Terus kejadiannya adalah ini temennya yang tidak dikenal, yang dia nggak kenal semuanya, bisa nggak ngambil semua gambar dan informasi tadi? Bisa. Jadi informasi sama gambar-gambarnya diambil lengkap, terus dia bikin blog. Ada nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, apa segala macam, gambarnya lengkap. Pertanyaannya, kalau orang baca blog ini, tahu nggak yang bikin bukan mahasiswi tadi? Nggak tahu ya, karena semua informasinya sama persis. Beres ya? Teknik serangannya gimana? Gampang. Teknik serangannya cuma pakai satu kalimat doang. Kalimatnya apa itu? Kalimatnya adalah tarif. Beberapa jam sesudah blognya naik, handphonenya langsung nyala. Mbak, malam ini bisa nggak Mbak? Nangis lu urusannya langsung. Sesederhana itu cara nyerang. Terus ya, jadi gampang banget nyerang Anda tuh gampang banget. Jadi karena kita semua informasinya transparan, terbuka, diserangnya semudah itu. Oke, terus ya. Kalau udah kayak gitu pertanyaannya, blognya bisa kita matiin nggak? Nggak bisa. Yang bisa matiin adalah yang buatnya. Kebetulan yang buatnya bukan si mahasiswi tadi. Ya sudah, game. Sampai nangis-nangis nih urusannya. Terus ya, ini kenapa pada diam semua sih? Langsung pada speechless gitu urusannya. Saya tambahin tingkat kesulitan. Ini saya kurangin lah ke tingkat kesulitannya. Kurangin. Ini yang teknik serangan yang gampang banget lah. Korbannya adalah sepupunya istrinya saya. Jadi masih kenal saya sama korbannya saya kenal. Sepupunya istri di Padang, istri saya orang Padang, saya bukan orang Padang, saya Jawa tapi KW, nggak bisa ngomong Jawa. Jadi istri saya orang Padang, sepupunya di Padang, beres ya. Biasa cari cowok kalau di dunia nyata seperti ini yang rambutnya hitam segala macam udah nggak menarik ya. Cari cowoknya di online. Jadi dia dapat pas pampres, keren kan? Pas pampres keren pas pampres, udah. Terus tektokan pakai Facebook, tok, udah gitu, mulai dong, ceweknya mulai minta, udah, telepon dong, telepon. Mau nelpon gitu kan, yang ini kebetulan pas pampresnya pas pampres yang nggak punya duit bokeh, ya benar, udah gitu pas diminta telepon, ya udah, tolong ini dong transfer pulsa, telepon, ngomong, oke. Terus lanjut, minta telepon lagi, transfer pulsa lagi, jadi tiap kali telepon transfer pulsa. Terus ya, jadi tekniknya yang ini adalah udah minta pulsa. Terus ya. Dan jangan khawatir, teknik seperti ini banyak dilakukan banget. Dan korbannya rata-rata perempuan. Terus ya, tingkat kesulitannya dinaikin lagi satu. Ini beres nih udah, yang ini keponakan istrinya Ono. Kemudian kita naikin tingkat kesulitannya ke ini kalau ini korbannya kalau ini korbannya nggak saya kenal, cuman yang ini adalah apa sih namanya, temennya dari keponakan sepupunya istri yang lain, istri saya bukan istri saya yang lain, bukan istri saya, keponakannya lain, istrinya sama. Jadi dia keponakan sepupu yang lain, dia punya teman cewek. Oke. Nah, teman cewek ini kasusnya adalah dia sama tektokan pakai Facebook. Udah gitu cowoknya bilang, gimana kalau kopi darat? Kopdar. Oke, Ban? Oke, kopdar. Terus cowoknya bilang, ini cowok-cowok dilarang praktek ya. Praktek gue gantung lu satu-satu. Jadi cowoknya bilang kopdar. Terus waktu mau kopdar cowoknya bilang, itu laptop sama handphone bawa aja. Jadi supaya sambil kopdar tetap bisa pakai Facebook apa segala macam. Padahal ngapain juga kan kopdar, ngapain bawa handphone sama laptop. Nggak apa-apa lah udah. Jadi kopdar nih hari Minggu dari pagi
jalan-jalan, makan di mall mana, enak, sampai siang, sore, makan malam lagi, enak, terus malam pengen pulang ceweknya. Oke. Kemudian ceweknya bilang, saya harus belanja dulu ke Alfa. Nih karena masih level-level kayak gini, kopdarnya naik motor ya, belanjalah ke Alfa. Terus cowoknya bilang, udah silakan masuk aja ke Alfa, belanja aja nih barang-barang, laptop apa taruh aja di motor lah daripada bawa gembolan masuk ke dalam Alfa kan nggak enak. Udah masuk aja. Ceweknya keluar lagi, kira-kira motor masih ada atau udah hilang? Hilang. Udah, terus ceweknya berusaha nyari ke Facebook kan? Facebooknya masih ada atau udah hilang? Hilang. Jadi korbannya cuma laptop sama HP. Beres ya. Naikin lagi tingkat kesulitannya. Jangan khawatir. Mulai dari kuota sama pulsa, mulai korbannya laptop sama HP, naikin lagi kesulitannya. Yang ini korbannya kebetulan, dan jangan khawatir ini saya kayak gini hampir tiap hari, jangan khawatir. Hampir tiap hari orang curcol ke saya, Bono saya hilang duit, Bono saya ditipu. Aduh gila lah tiap hari, jangan khawatir. Jadi dunia ini, kita kadang-kadang berpikir internet tuh aman ya. Enggak, isinya Syaitani rajimnya banyak banget. Oke. Nah yang ini kasusnya adalah, kalau tadi kan masih umur-umur seumuran Anda lah ya. Jadi modalnya masih pulsa, masih laptop, masih HP. Yang ini korbannya sudah naik tingkat, ini ibu-ibu yang sukses. Bisnisnya, usahanya sukses, duitnya banyak, cari suami. Dia belum kawin maksudnya. Iya kan, kalau belum kawin cari suami kan. Cari suami. Jadi usaha sukses oke, duitnya oke, rezeki lancar, semuanya lancar, cari suami. Cari suami kalau di dunia seperti ini ketemu cowok-cowok yang kayak gini udah gak level. Dia carinya di internet dengan pikiran bahwa di internet orangnya kemungkinan lebih berpendidikan kali, terus lebih bagus segala macam. Oke. Korban pertama, ibunya lokasinya ada di sekitar Sleman, Jogja. Oke, saya tidak ketemu dengan ibu itu, tapi dia tektokan sama saya pakai email dan dia kasih semua bukti-bukti. Yang nipunya dari Malaysia kalau yang ini, terus ya. Cara nipunya gampang banget, diajakin kawin. Cuman kawin sama perempuan Indonesia kan gak gampang ya. Ada numpang nikah lah, ada inilah, ada itulah, dan semua urusannya duit semua kan. Bayangin dengan orang asing, duitnya lebih kenceng. Orang Indonesia masih lebih gampang, duitnya lebih murah. Asing kan lebih mahal. Yang ini Sleman habisnya 300 juta. Jadi udah keluar 300 juta, nggak jadi kawin juga. Duitnya hilang. Mas, jangan ketawa dulu, jangan senyum dulu, ada yang lebih sedih lagi. Korban yang selanjutnya adalah di Pondok Indah. Ibu juga, cuman dia nggak komunikasi sama saya langsung, komunikasinya ke teman saya cerita ke saya nggak usah sebut nama-namanya ya, nggak enak. Ini Pondok Indah, dia berinteraksi dengan diplomat Inggris katanya. Lu bayangin aja diplomat Inggris, cari di Google kan gampang banget ya. Cowok cakep ganteng banget kan keluar semua gambar cowok cakep ganteng, kasihin aja, wah gue diplomat Inggris gitu kan ya. Oke. Tapi kalau kita perkir ini laki-lakinya dari Nigeria hitam. Gitu. Kenapa bisa sampai gitu kesimpulannya? Karena waktu interaksi segala macam ada satu ketika si perempuan ini jadi mereka ngirim barang atau apa segala macam, barangnya harus di pelabuhan apa segala macam, ketemunya sama orang hitam tadi. Jadi kayaknya nipunya dia. Cuman pura-pura jadi diplomat Inggris. Ini perempuan ini ketipu. Habisnya cuman sekitar 2M. Mantap ya. Cewek Indonesia itu kaya raya. Ini catatan buat para cowok-cowok di ruangan ini ya. Cuman kadang-kadang mikirnya kecanggihan.
ngambil dari internet. Padahal di depan dia banyak yang cakep-cakep kayak gini, walaupun modalnya belum sampai situ ya. Tapi kan lumayan. Beres ya? Oke, sip. Kira-kira itu. Jangan khawatir, yang ketipu bukan cuma ibu-ibu. Sekarang saya kasih tahu yang laki-lakinya, korbannya. Korban laki-laki yang kira-kira mirip dengan ibu-ibu ini adalah gurunya saya sendiri. Profesor di Institut Teknologi Bandung. Kena. Bayangin nih profesor, kena. Semua punya email kan? Punya. Pernah dapat email spam? Kasih tawaran investasi? Ada yang tawaran investasi, percaya nggak? Nggak percaya kan? Karena Anda pinter. Bayangkan, ini Profesor Institut Teknologi Bandung dapat email seperti itu, percaya? Apa enggak? Stres gue. Udah gitu, transfer duitnya 200 juta rupiah, men. Kira-kira balik nggak tuh duit? Kagak balik, itu transfer duitnya ke Nigeria. Saya taunya gimana? Kebetulan saya kenal sama anaknya beliau, anaknya email sama saya. No, bisa ngomong sama baby gua enggak? Emang bapak lu kenapa? Ditipu sekian ratus juta sama Nigeria. Ya capek deh. Udah gak bisa diapain kayak gitu. Susah. Bisa tarik gak tuh duit? Gak bisa. Kalau kita sudah transfer duit antar bank, gak bisa ditarik tuh duit kecuali si penerima ngirim ke kita balik. Lah yang kita transfer pencuri, ya gak akan balik lah tuh duit. Beres ya? Jadi 200 juta doang. Kalau itu yang levelnya sudah senior. Kalau buat Anda yang masih muda-muda ini, laki-laki bukan perempuan, laki-laki yang masih muda, korbannya juga ada beberapa, korbannya kebetulan bukan anak saya, temennya anak saya. Oke, umur hampir sama lah kayaknya. Sama satu lagi ada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Medan lah, kira-kira kayak gitu. Asalnya dari Aceh, kasusnya sama persis. Tapi ini kasusnya sama, hampir banyak lah seragam. Korbannya korban ini, cowok-cowok tahu VCS? Udah pada senyum-senyum semua ya. Korbannya korban VCS. Kalau cewek-cewek tahu VCS itu apa, tanya sama cowok sebelahnya ya. VCS itu apa? Nih cowok-cowok langsung. Siapa yang suka VCS di sini ya itulah. Oke, sekarang ceritanya simpel aja. Kalau pengen tahu detailnya tanya sebelahnya aja VCS itu apaan. Lu pada searching di googling ya VCS itu apaan, lu dasar kelakuan. Hah? Ya betul, video call syariah. Oh dia ngomong, bukan gue yang ngomong tuh. Oke, kejadiannya ini dua-duanya sama kasusnya, cuman cara bereaksinya beda banget. Yang temennya anak saya kuliahnya di seni rupa ITB ya, seni rupa, jadi tahulah anak seniman seperti apa, kan rada-rada gelo gitu orangnya. Temennya gila semua kayaknya ya. Nah nggak gila sih, kayak gitulah kira seniman kayak gitu ya. Nah kejadiannya adalah VCS, ceweknya buka satu-satu bajunya sampai tidak ada bajunya, cowoknya juga ikut buka satu-satu sampai tidak ada selembar benang pun di badannya. Kemudian udah selesai, transfer duit deh. Udah gitu perempuannya kejadian ini sama juga yang di Medan sama juga kejadiannya seperti itu. Udah gitu perempuannya tinggal ngomong ke cowoknya, tolong transfer duit lagi sekian jumlahnya, kalau enggak ini rekaman videonya saya kasih orang-orang yang kamu kenal. Jadi cowoknya rata-rata tidak tahu bahwa waktu VCS tadi direkam. Ada rekamannya dipakai untuk mintain duit. Gitu. Jadi orang-orang kadang-kadang ke saya teh gitu. Ini tolong bisa ini kayak saya teh pembuluh bayaran kali ya. Bono, ini bisa dibunuh nggak sebelah sana? Diapain gitu?
Jadi mikirnya ono pembunuh bayaran, kira-kira gitu. Yang di Medan juga, ini bayangin, ini yang di Medan itu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Medan, anak Aceh. Waduh, itu klop semuanya. Oh no, orang tua saya gimana nanti gini. Dia nggak ngomong, dia ngerekam kayak gitu. Dia nggak ngomong, dia bilang kayak dia melakukan itu. Tapi dari cara dia ngomong, kata-kata yang dia pilih segala macam, saya tahu lu pasti lagi ngerjain yang ngaco. Kemudian terus langsung dimintain duit. Udah ketahuan lah itu mas semua. Beres ya. Jadi sebetulnya tingkat serangan hacker yang paling blow on adalah fulus duit. Beres ya? Udah? Oke, sekarang kita naikin tingkat kesulitan ya. Saya jam berapa? Masih ada lama. Kita masuk ke urusan perlindungan data pribadi ya. Oke. Saya tanya dulu. Data pribadi itu apa? Nik, nama, yang di KTP tadi ya, ibu kandung, kayak gitu-gitu ya. Beres ya? Harus dilindungi. Sudah merasa terlindungi nggak? Belum. Hah? Masih belum merasa terlindungi. Jadi kalau kita lihat undang-undang PDP, perlindungan data pribadi, harusnya ada lembaga yang megang database itu. Contoh kalau KTP yang megang adalah Depdagri. Nanti ada paspor di imigrasi, kehakiman kali ya. Ada imigrasi pegang data juga, kepolisian punya data SIM, semua pegang data itu. Terus ada lagi lembaga yang memakai data pribadi tadi. Contoh toko online. Contoh ya pokoknya online kayak gitulah, mereka akan make ya, bank juga make. Nah, kalau kita baca undang-undangnya, si yang pegang database sama yang make harus melindungi data pribadinya. Beres ya? Sekarang kita lihat buka-bukaan langsung ya. Bocor nggak tuh datanya ya? Coba kita lihat. Saya mah nggak usah jauh-jauh lah. Ini kan kelihatan ya. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Ini gue kebawain dulu lah biar enak. Saya akan buka tab baru lagi. Saya akan masuk Google. Ini jangan dikerjakan. Yang saya kerjakan namanya doxing, melanggar hukum. Oke, jadi Anda nggak usah ngerjain kayak ginian. Cuma pasti bisa ngerjain, orang cuma masukin gini doang. IKTP. Melanggar hukum kagak kayak gini? Hah? Enter. Melanggar hukum kagak? Kelihatannya nggak melanggar hukum ya. Coba klik gambar. Seru ya. Mampus lu. Kebuka semua ya. Mantap ya. Republik Anda keren banget. Ini yang salah siapa nih? Yang salah yang megang database atau yang make database? Hah? Yang salah siapa ini? Yang nyari. Paling bisa lu. Ya kagak lah, gue kan orang baik. Jadi ini kan bukan kesalahan yang pegang database. Ini juga bukan kesalahan toko online. Orangnya sendiri yang tidak sadar bahwa datanya dia itu kalau diginiin bisa dilihat terus-terusan nih sama semua orang. Kacau. Jadi yang dan ini nggak ada di perlindungan data pribadi itu nggak ada urusan yang ini. Nggak ada. Kacau ya. Kita ganti ya, KTP kita ganti sama kata kunci yang lain. Parah lah Republik ini mah. Oke, saya gantiin. Misalnya kartu keluarga. Nih kartu keluarga. Oh, mampus lu. Masuk. Beres ya. Mau nyari yang lain lagi boleh. Kartu mahasiswa. Siswa. UI lagi, tinggal milih UI, UGM, UT, ITB ya, milih yang mana lo? Yang deket aja UI ya, deket. Nah, mampus nggak lo? Mulai ada nih di sini. Oke, sekarang cara berpikirnya gini, Dan ini kejadian, jangan khawatir. Bayangin kalau KTP kita ada di internet seperti itu, bisa nggak dipakai orang?
Bisa. Bisa nggak dipakai buat pinjem duit, pinjol? Bisa. Dan kejadian KTP-nya diambil, dipakai buat pinjol. Udah gitu, yang bayar siapa ya? Kita yang korban yang punya KTP kan? Ya. Ini baru 3 hari tangga saya. Jadi dia kerjanya nganterin anak saya bukan jemput anak dari sekolah ke rumah. Udah gitu orang pinjol datang ke dia, lu mau pinjam duit kagak? Ini kan orang susah ya, ditawarin mau pinjam duit kagak? Mau. Silahkan di fotokopi KTP segala macam, di fotokopi KTP apa segala macam. Udah gitu nanti kalau dapat duit saya kasih setengah buat saya ya. Geblek nggak tuh? Dikerja separah itu. Jadi orang pinjolnya, jadi kayak maklar pinjolnya minta KTP apa segala macam, duit dapat setengah buat dia, setengah buat yang minjem. Dan ini kejadian. Tetangga saya udah korban berapa biji. Tetangga sebelah rumah langsung. Saya kebetulan rumah saya bukan di menengah ke atas ya. Saya lebih suka tinggalnya di yang menengah ke bawah lah. Tetangga sebelah saya marbot masjid. Tahu dong marbot. Udah gitu anaknya pinjol kena 70 juta sampai itu rumah dijual. Gitu. Separah itu sih, jangan khawatir. Beres ya. Sekarang kita lihat KTP bisa dengan ini kan tadi rada susah ya. Kalau Google agak susah. Saya kasih lihat yang lebih gampang lah. Gak usah googling. Pada punya handphone Android semua kan? Punya ya. Bisa masuk ke Play Store ya. Masuk ke Play Store. Play Store bisa diakses lewat web juga. Jadi sama aja isinya antara Play Store di handphone sama web sama aja. Masukin kata kuncinya di sini iktp. Enter. Langsung keluar aplikasi buat ngecek iktp. Banyak banget aplikasinya. Pelayanan online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil 50 kota. Ini Sumatera Barat nih kalau udah kayak gini. Terus ada KTP online ini Bantul. Semua online bisa ini yang paling keren yang paling atas ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diklik aja ini. Nah, nanti kita lihat screenshotnya. Ini kita bisa ambil KTP digital. Ini keluar nama ini data dummy. Tapi kalau yang aslinya nanti keluar data benernya semua. Beres ya? Keluar semua. Yang naruh siapa? Yang pegang database, naruh aplikasi, kita bisa ngecek semua dengan lengkap. Satu republik, keren kan? Republik lu keren banget ya. Bukan Ono yang ini ya, ini bukan Ono ya. Yang ini republik situ loh. Terus ya, jadi ya kita punya perlindungan data pribadi, cuman datanya kita diumbar juga sih sebenarnya kondisi kayak gitu. Sip, ya. Oh, kirain ada pertanyaan. Saya udah seneng banget. Ini kalau mau nanya boleh langsung aja ya. Oke, kalau mau nanya boleh langsung ya. Yuk, belakang, silakan. Yang mau nanya boleh langsung biar nggak ngantuk ya. Ya. Langsung. Ini cerita masih panjang sih sebenarnya, tapi kalau mau nanya boleh nanya dulu dah. So, biar seru. Baik, makasih. Siang Pak. Siang. Saya Doni dari KRRI Samarinda. Oke. Yang mau saya tanyakan, apakah Bapak menggunakan media sosial? Kemudian postingannya apakah bersifat pribadi jika Bapak menggunakan medsos? Oke. Bersifat pribadi, keluarga atau teman? Oke. Kemudian alasannya Pak? Oke. Demikian. Ini pertanyaannya bagus banget. Kalau pertanyaan saya pakai medsos? Enggak, saya pakai medsos. Oke, saya kasih lihat ya medsos saya. Ini saya kasih lihat medsos saya. Saya ada 2 medsos besar yang saya pakai, Twitter sama Facebook. Salah. Facebook. Oke. Ini Twitter saya. Kita akan coba lihat postingan saya seperti apa.
Ini saya masuk ke sini notifikasi. Ya udah. Kelihatan di notifikasi sih. Ini kelihatan. Ini posisi saya. Ini orang nanya ke saya atau komentar ke saya. Ini ngomongin 5G. Ini ngomongin teknologi. Ini ngomongin teknologi. Ini ngomongin teknologi. Ini ngomongin apa lagi? Ini ada orang nanya tentang ransomware. Terus saya bilang, saya nyerah kalau ransomware. Semoga datanya di backup. Jadi isinya Twitter kayak gitu. Saya kasih lihat Facebook saya. Isi saya di Facebook isinya tentang teknologi. Ini ada kita mungkin aja membuat 5G sendiri private network. Saya ceritain yang ada di luar negeri seperti apa. Ini juga masih sama. Yang ini ada lowongan kerjaan. Terus yang ini ada workshop free. Semuanya kayak gituan. Jadi ya saya pakai Facebook, pakai Twitter, tapi semuanya isinya teknik dan semuanya isinya kegiatan aktivitas. Nggak ada yang sifatnya pribadi yang saya tulis. Soalnya saya udah tahu resikonya, jadi pribadinya nggak ada. Beres ya, sip. Cuman saya jujur terus terang dulu ya, itu Ono. Istrinya Ono susah direm. Parah itu. Asli. Dan dia sudah korban berapa kali ya? 3 kali. Habis 6 juta rupiah. Saya kasih cerita bagaimana istri saya ketipu ya. Jadi kisahnya kira-kira gini. Istri saya itu dia lumayan aktif di Facebook. Terus temannya dia waktu itu suatu hari temannya dia minjem duit buat bayar uang sekolahnya anak. Ditransferlah 2,5 juta. Nggak masalah, duitnya balik. Nggak masalah. Cuman Facebooknya teman istri saya ini dihack sama orang. Hackernya masuk, hackernya bisa baca apa aja yang diobrolin. Email, transaksi apa yang terjadi. Hackernya kirim message ke istri saya, pinjam duit lagi buat sekolah anak. Istri saya berusaha nelpon ke temennya, tidak berhasil. Dia pikir oke, barangkali lagi urgent banget, ditransferlah 2,5 juta rupiah. Balik nggak tuh duit? Kagak, hilang. Terus udah gitu malamnya dia konfirmasi ke temannya, duit SPP udah gua transfer ya. Temennya bingung kan, SPP transfer urusan apaan? Ya udah bubar, duit hilang. Jadi kalau duit dari transfer bubar. Gitu. Laporan ke polisi percuma, nggak akan diproses. Yang satu lagi dia kena di toko online, tapi ini keren, ini jago nih, hackernya jago sih. Nggak usah diceritain lah. Ya dikit aja ceritanya, dikit aja ya. Jadi kejadiannya adalah dia cewek kali gitu ya. Ini di toko online, dia pengen beli mesin jahit buat obras yang digital. Harga di luaran sekitar 6 juta, di toko online ini 3,5 juta rupiah. Terus dia mau beli. Dia bilang ke saya, "Pak, ini lagi sale nih, harganya 50% off." Langsung saya bilangin, "Jangan, itu pasti nipu. Nggak mungkin ada sale sampai 50% off kayak gitu." Bayangin dari 6 juta jadi 3,5 juta kan gila. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Biasa, cewek gitu kali ya, ngotot, udah dibilangin keras kepala, aduh, susah banget, ditransfer duit buat mesen, udah, duit transfer, dah, terus si penjual cancel, jebret, duitnya lari kemana? Harusnya balik kan? Istri saya tidak pernah naruh bank account di profile dia di toko online ini. Duitnya lari kemana dong? Gitu kan? Komplain sama CS-nya dong, customer service toko online. Ini di cancel, duitnya lari kemana? Customer CS-nya toko online ini ngecek. Ibu ada nomor account kok di profilnya. Nggak pernah gue masukin. Pas dilihat rame-rame berdua, ada nomor account. Punya hackernya, balik ke sana. Itu mau udah guling-guling nangis.
Aduh, duit gue hilang. Kan gue udah bilangin, udah. Kalau saya mikirnya sederhana aja, ya inilah bagian dari proses belajar seorang istri, yaitu itu resiko suami lah, udah biarin lah itu. Kan suami yang baik kayak gitu ya, itu resiko suami ya udah. Terus ya udah, kita lapor aja ke polisi, sampai di polisi, mau laporan dicuri, ditipu, laporan ditipu, kejadiannya apa? Polisinya marah-marah. Udah tahu toko online tukang nipu, dimarahin lagi, guling-guling, nangis lagi. Waduh, kasihan deh istri gue dimarahin 2 kali. Deh, kepaksa saya turun tangan dong. Turun tangannya dengan cara Ono sederhana banget. Tinggal posting aja. Teman-teman, istri saya barusan ketipu sekian di toko online ini. Tolong hati-hati ya. Itulah nggak sampai 5 menit langsung ditelepon. Pak, duitnya berhasil kita ini stop transfernya, bisa dibalikin, nomor akunnya berapa, dibalikin. Balik tuh duit, selesai. Beres. Cuman itu Ono. Kalau Anda kayaknya susah. Beres ya? Sip. Pertanyaan beres? Aman? Beres, aman. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Saya akan ngasih lihat jam berapa? Serem nih lihat waktu. 11:30. Saya akan kasih lihat yang lebih susah. Oke. Sorry. Berapa orang yang dari jurusan informatika nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Yang Anda lihat di layar di depan ini, harus saya pindahin dulu ini. Bentar. Kumaha carana pindah teh? Bentar. Soft share dulu, share screen lagi. Oke. Sekarang saya ngasih lihat laboratorium jaringan komputer yang ada di laptop saya. Jadi laptop saya bikin lab jaringan. Jadi ini ada server, di sini ada server buat diserang, terus ini ada yang nyerang. Saya akan ngasih lihat bagaimana semudah apa kita menipu sih sebenarnya. Oke. Cuman saya lakukan ini di labnya di laptop saya. Software yang dipakai ini free, gratis, namanya GNS3. Nggak penting buat Anda, yang penting lihat filosofi teknik nipunya. Oke. Di sini software sistem operasi yang dipakai namanya Kali Linux. Kali Linux adalah sistem operasi yang biasanya dipakai sama hacker. Oke. Jadi kalau hacker melakukan serangan, dia akan pakai software seperti ini, Kali Linux kayak gini, buat nyerang. Oke. Sementara serangannya di sebelah sini. Supaya gampang, saya akan masuk ke Kali Linuxnya dulu. Bentar. Oke, saya akan pindahin dulu ke servernya dulu ya, bentar. Soalnya saya nggak tahu nomornya servernya berapa. Ini saya masuk ke server. Server bentuknya kayak gini kira-kira. Ini server, clear layar. Ini server layarnya hitam. Kalau kita lagi joke, kita lagi bercanda di antara kita yang anak-anak IT biasanya kalau kita masuk ke server namanya masuk ke dunia hitam karena emang hitam warnanya. Nah, sekarang saya pengen tahu nomornya dia, nomor si server. Sudo saya jadi super user. Ini saya kasih lihat server beneran ya. If config more. Saya butuh nomornya. Nomornya adalah 192.168.122.6. Logika sederhananya gini kira-kira. Semua komputer, semua peralatan yang nyambung ke internet punya nomor. Sebetulnya komputer komunikasi satu dengan yang lain dengan nomor, tidak pakai nama. Kayak google.com, kominfo.go.id itu nama yang dipakai buat orang buat nginget. Sebetulnya komputernya sendiri ngomong satu sama lain pakai nomor sih sebenarnya. Nah ini sekarang saya kasih lihat nomor, ini contoh nomor aja. 122.6 ya, intinya itu 122.6. Sekarang saya akan masuk, saya pindahin lagi, masuk ke Kali Linux. Oke, bentar. Mana mouse gue? Oh ini dia. Ini dia mouse. Oke. Sekarang pindahin ke Kali Linux. Susah soalnya. Kali Linuxnya gue dari mana? Kali Linux gue ini dia. Oke. Ini Kali Linux. Kali Linux bisa diambil gratis di internet, bentuknya seperti ini. Kira-kira sih kayak komputer biasa. Oke, cuma nanti bedanya di sini nih. Di sini ada information gathering, vulnerability analysis, web application analysis, database assessment, password attack, reverse engineering segala macam. Makhluk ini
Jadi kalau kita lihat satu sistem operasi biasanya ada Word, buat ngetik, buat nonton video, buat denger lagu, segala macam. Kalau ini sistem operasi yang biasanya kita pakai buat melakukan serangan di internet. Oke. Sistem operasinya free dan kita bisa nyerang ke internet. Oke. Sekarang saya akan ngasih lihat. Ini saya kasih tahu duluan ya. Saya akan pura-pura jadi Bapak Jokowi. Kirim email. Kejadiannya saya ngerjain ini. Jadi mudah-mudahan saya ngomong gini Anda ngerti maksud saya ya. Tapi kejadiannya waktu itu saya di Mabes, di aparat, saya ngomong kayak gitu. Saya akan pura-pura jadi Jokowi ya. Saya akan ngirim email jadi Jokowi ya. Udah saya demoin. Orang-orang yang di depan kan jenderal ya, bintang 1, 2, 3 di depan nih duduknya. Di belakang, letnan. Terus orang belakang pas sudah saya kerjain ngomongnya gini, belakang. Keren banget ya. Oh no, bisa dapat email dari Pak Jokowi. Padahal gue udah ngomong di awal, gue lagi nipu, gue pura-pura jadi Jokowi, percaya semuanya. Gitu ya. Sekarang saya kasih tahu lagi ya. Ono pura-pura jadi Jokowi. Oke. Sekarang saya akan buka dulu emailnya dulu. Ini emailnya akan saya masuk ke pakai web browser. Jadi saya bikin mail server sendiri di sana. Teknik ini dipakai untuk nyerang nasabah BCA. Nyerang beneran, ruginya ratusan juta, hampir M. Jadi ini kayaknya biasa aja, tapi kerugian benernya parah nih. Kalau ini saya akan masuk dulu ke servernya. 122.6 Squirrel Mail. Oke. Ini saya masuk. Kalau mau saya mau lihat caranya orang nyadap nggak? Saya kasih lihat ya sekalian. Ini saya akan melakukan serangan sambil saya sadap. Oke. Untuk nyadap, saya biasanya akan masuk ke software satu lagi. Saya akan gedein ininya, view zoom in, edit zoom in, supaya hurufnya besar aja sih, biar kelihatannya enak. Saya akan jalanin software buat nyadap juga. Oke. Saya akan jadi super user dulu. Saya sudah jadi super user. Saya akan jalankan software namanya Wireshark. Wireshark itu ikan hiu, wire adalah kabel, hiu kabel, dan ini softwarenya free, gratis, bisa Anda download dari internet, buat Windows, buat Android, ada softwarenya, jadi kita bisa nyadap dengan mudah sih. Jadi semua orang yang punya ilmu ini, ilmu hitam ini, bisa nyadap apapun sih sebenarnya. Ini software nyadap akan saya aktifin, saya capture, perhatikan capture. Tangkap semua paket yang akan dikirim, start sadap, ini nyadap langsung. Ini semua kita bisa lihat paket-paket yang lewat di jaringan. Ini lagi lihat paket lewat nih. Beres ya, udah mulai serem nih urusannya. Ini ngomong jujur dulu, terus terang dulu ya. Tidak banyak anak informatika, anak komputer yang ngerti ini juga, nggak banyak. Soalnya dosennya rata-rata ahli surga. Jadi nggak ngajarin hal-hal yang bejat seperti ini. Ini udah agak ekstrim bejat sih sebenarnya ya. Cuman kalau kita memang benar-benar mau ngerti, mau bikin, kita mau nggak mau harus belajar ilmu-ilmu hitam yang seperti ini. Karena ini memang kita bikin biasanya bukan untuk nyerang, bukan buat nyadap beneran. Kita pakai buat melihat trouble, masalah yang ada di jaringan. Cuman selain karena dia bisa ngelihat trouble, dia bisa ngelihat apapun yang lewat di jaringan. Jadi misalnya Anda lagi kayak gini, saya jalanin lagi pakai ini aja, pakai handphone, ke internet segala macam, saya jalanin ini. Kalau Anda tidak dienkripsi, saya bisa ngelihat apa yang dikirim sih. Beres ya. Jadi apa komunikasi dari handphone kita ke internet bisa dilihat. Misalnya siapa lagi PDKT ke siapa, kelihatan. Beres ya. Bisa itu, nggak susah-susah amat sih sebenarnya. Oke. Ini sudah mulai nyadap. Sekarang saya akan masuk ke sini dulu. Oke.
Username-nya Ono, passwordnya 1234566. Masuk. Ini passwordnya sangat aman banget, 1234556. Oke. Ini ada email dari Pak Jokowi. Saya delete dulu ya. Ini saya ulang lagi, ini delete dulu ya. Ini berarti saya pernah dapat email dari Pak Jokowi. Beres ya. Tapi kan saya udah bilang tadi, itu Jokowi bohongan tuh. Sekarang saya akan kasih lihat gimana cara bikin email tadi. Cara bikinnya sederhana banget. Oke. Saya akan masuk ke server itu. Telnet. 192.168.122.625. Enter. Ini masuk ke server. Sekarang ini kalau kita kirim email kan biasanya kita pakai aplikasi ya. Aplikasinya kita install di handphone atau di laptop atau pakai webmail, kita kirim email. Ini saya kirim email tanpa aplikasi sama sekali. Oke. Jadi sebetulnya kalau kita ngerti cara kerja internet, kita bisa ngerjain itu semua pakai tangan. Tanpa aplikasi kita bisa kerjain itu semua. Cuman kalau buat orang normal, kita perlu pakai aplikasi supaya tinggal klik jalan. Ini saya tidak pakai aplikasi. Pertama kali waktu kita connect pertama kali saya akan bilang hello. Saya bisa aja bilang saya adalah kominfo.go.id. Bisa. Oke. Saya bisa tipuin mesin sebelah sana. Saya adalah kominfo.go.id. Enter. Dia bilang oke, silahkan. Ketipu dia. Terus saya akan bilang mail from jokowi@presidenri.go.id. Enter. Dia bilang oke. Jadi ini orang sana akan melihat oke. Ini presidenri.go.id bukan situs bohongan ya. Beneran ada. Situs namanya presidenri.go.id. Terus saya bikin aja email Jokowi. Bayangkan ada orang terima email dari Jokowi. Bayangkan kalau saya kirim ini ke Pak Menteri atau Pak Dirjen, apa enggak stres tuh gue dapat email dari Pak Jokowi. Happy Pan? Cuman ini saya akan kirimnya receipt to Ono salah korban.com. Sorry salah. Receipt to Ono korban.com. Oke, dia bilang, saya kirim datanya. Sekarang emailnya bentuknya tulisan biasa from jokowi@presidenri.go.id ri.go.id tunya ono@korban.com subjek. Jadi ini sebenarnya cuma teks biasa sih. Jangan ngaco. Gitu ya. Ono. Jangan ngaco ya. Nanti kamu saya tangkap. Gitu ya. Tanda tangan Jokowi. Kalau ini semua orang tahu ini beritanya ngaco. Bayangkan kejadian benernya saya quit dia. Quit. Dah, beres. Sekarang saya kasih lihat hasil sadapannya. Nih. Oke, saya stop dulu capture. Stop. Sekarang kita lihat di sini. Saya klik sembarangan aja. Kelihatan ini ada paket SMTP. Ini agak kecil mungkin. Oke, saya analyze follow TCP stream. Kelihatan nggak saya yang saya ketik semua? Kelihatan ya? Ini hasil sadapannya kelihatan. Jadi saya ngetik apa? Kelihatan. Beres ya. Bayangkan kalau Anda ngetik apa di jaringan, kalau saya jalanin aplikasi buat nyadap, kelihatan. Beres ya. Sekarang kita lihat. Mailnya masuk nggak ke dalam mailnya tadi, webmailnya? Oke. Ini saya masukin. Ini webmailnya. Saya reload. Oke. Ini mailnya masuk. Beres. Masuk ya. Kok pada diam semua? Emang lagi asan sih, harusnya nggak boleh ngomong. Jangan khawatir, kejadian benernya, kerugiannya ratusan juta urusan ini. Kejadiannya kira-kira gini. Ini nasabah BCA, mereka melakukan transaksi internasional. Ini perusahaan ya, perusahaan pengen pesen barang dari Cina, mereka pakai email doang ke Cina.
Dia bilangnya cuma gini aja, pabrik, saya mau pesan ini sekian kontainer, gitu ya. Pabriknya bilang, oke, kita siapin. Terus waktu pabriknya udah ngirim, dia akan ngirim email ke finance dari perusahaan tadi. Finance, kita sudah kirim sekian kontainer, tolong uangnya sekian ratus juta dikirim ke nomor account ini. Beres ya? Pakai email doang. Hacker Cinanya monitoring. Oh, ini transaksinya kayak gitu, udah gitu. Suatu hari dia melakukan transaksi kayak gitu, hackernya masuk nih, kirim emailnya kayak gini persis. Kemudian tolong sekian kontainer udah kita kirim, udah dalam perjalanan, tolong uangnya dikirim ke nomor account ini. Nomor account ini jelas bukan nomor account si pabrik kan, punyanya hacker, ditransfer. Karena si orang finance-nya mikir itu adalah dari pabrik benerannya, padahal bukan hacker. Kirim. Kenapa saya bisa tahu seperti ini? Karena BCA ngundang saya untuk roadshow ke beberapa kota di Indonesia, ke Jakarta, Surabaya. Terus saya ketemu langsung, jumlahnya sekitar 300 orang depan saya, di satu kotanya 300 orang. Terus saya demoin seperti ini. Demoin persis kayak gini, turun dari panggung langsung mereka bilang, saya kena persis kayak gitu Pak. Kena, bener. Jadi hilangnya ratusan juta mainannya. Cuman kayak gitu doang. Kalau ini, kalau orang yang normal, kalau ini kan kata-katanya kelihatan orang ngaco banget ya. Bayangkan kalau kata-katanya bener. Orang langsung nyangka itu Jokowi yang kirim email loh, beneran loh. Kalau ini mah ngaco, nggak usah emailnya, nggak usah inilah. Emailnya nggak usah minta duit sebagai Jokowi. Kalau bikin reputasi orang bisa jeblok, gampang. Misalnya gini ya, saya kirim email aja ke ini dari TVRI, dari RRI itu dari mana? Oh, TVRI, RRI apa segala macam ya. Saya akan kirim email ke direktur TVRI atau RRI atau apa sih yang di atasnya direktur itu namanya? Bukan komisaris, apa sih? Dewas. Tolong dong kirimin kru Anda buat liput berita ini. Padahal ngaco semua nih, nggak ada ceritanya. Krunya datang dong ke sana, terus yang diliput kan bengong apa gitu kan segala macam, wah kacau tuh. Kira-kira kayak gitu cara mainnya. Oke, jadi gampang buat nipunya sebetulnya. Kalau Anda pakai WhatsApp juga sama. Pertanyaannya, WhatsApp aman atau tidak aman? Gue paling demen bagian yang ini, lu pada pakai WhatsApp semua soalnya. Oh boleh nanya, ya oke. Mulai stres. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Zahria Kuratayun dari RRI Manado. Kalau tidak salah ini dari WhatsApp selalu ada tulisan pesan ini terenkripsi. Bagaimana itu Pak? Pesan ini terenkripsi kalau kita ngomong 2 orang. Kalau grup, cara mainnya gini, kita ngirim terenkripsi ke grup, ke servernya WhatsApp. Oke, nggak bisa dilihat tuh sama orang. Jadi ini tadi proses sadap ini nggak jalan ya, kalau terenkripsi nggak bisa. Tapi kalau grup, kita kan kirim ke server WhatsApp. Terus sama server WhatsApp dibuka enkripsinya, terus dikirim lagi ke member grup. Beres ya? WhatsApp bisa baca berita kita nggak? Bisa. Mau ngetes? Gampang ngetesnya. Ngetesnya gampang. Pada punya Facebook? Punya. Saya pengen nanya, yang punya WhatsApp sama Facebook sama nggak? Sama ya. Mark Zuckerberg gitu ya. Sama ya. Oke. Sekarang saya pengen nanya, Facebook hidupnya dari mana? Dapat duit dari mana Facebook? Hah? Dia dapat duit nggak Facebook? WhatsApp dapat duit nggak? Dapat dari mana? Emang lu user WhatsApp bayar duit ke WhatsApp kan kagak? Pada gratisan kan pakai WhatsApp semua kan? Facebook dapat duitnya dari mana? Iklan. Sekarang bayangkan logika berpikirnya gini. Kalau orang masang iklan, ini minta maaf nih orang RRI sama TV ya, minta maaf nih. Gue minta maaf duluan. Karena nasib lu gue bahas di sini. Saya pengen nanya dulu, iklan di TVRI sama RRI banyak atau sedikit sekarang? Dikit. Makin hari makin banyak atau makin dikit tiap hari?
dikit, turun terus ya. Malah bisa hilang tuh duit. Kalau jujur, stasiun radio swasta udah hampir nggak dapat duit. Jadi teman-teman suka komplain ke saya, mereka nggak dapat duit. Kenapa? Karena kesalahan fatalnya radio yang ada adalah Anda menganggap sama semua pemirsa. Itu kan? Semua diratain aja kan sama. Lu bikin acara buat semua pemirsa kan? Coba perhatiin yang dunia online. Ono nonton YouTube sama Anda nonton YouTube, sama nggak? Beda. Coba masuk ke toko online. Iklannya untuk setiap orang sama atau beda? Beda. Coba masuk Facebook. Iklannya setiap orang sama atau beda? Beda. Menarik. Jadi iklan setiap orang beda. Kenapa dia bisa beda? Ayo. Itu yang benar. Jadi bukan kebutuhan, tapi karena si YouTube, toko online, semua yang online itu bisa melakukan profiling. Dia bisa melakukan klasifikasi. Ono tuh makhluk apa? Ono sukanya apa? Sesudah dia tahu Ono makhluk apa, sukanya apa, dia kasih persis apa yang Ono mau. Jadi ada algoritma yang buat nganalisa. Ini orangnya sukanya apa, dikasih yang dia suka. Termasuk YouTube videonya yang Ono suka, termasuk iklannya yang Ono suka. Konsekuensinya, waktu dia nawarin ke dunia iklan, iklan, saya punya sekian orang yang suka urusan hacking. Saya punya sekian orang yang suka urusan elektronik. Saya punya sekian orang yang suka parfum. Sekian orang yang suka baju muslim. Sekian orang yang punya apa segala macam. Jadi orang yang masang iklan di YouTube toko online seneng. Dia tahu banget. Saya taruh pasti dapat orangnya. Kalau kita taruh di RRI atau TVRI nggak ada jaminan kan? Nggak ada jaminan. Jadi lu mending pindah ke toko online. Salah. Yang ini jangan coret, yang ini coret. Nanti gue dimarahin sama Bapak Ringga ya. Nah, sekarang balik ke sini. Balik ke urusan tadi WhatsApp. Jadi supaya dia bisa presisi mengklasifikasi seseorang, dia butuh segala macam informasi tentang orang tadi. Dari posting-posting dia di Facebook, dari segala macam. Kebetulan WhatsApp yang punya adalah Facebook juga. Jadi apapun yang diobrolin di WhatsApp dijadikan modal buat nganalisa orang ini tadi. Jadi cara ngetesnya gampang. Bikin grup di WhatsApp yang baru, grup baru banget. Oke, jangan grup yang lama ditarik, kagak, grup baru aja. Coba bikin grup baru, coba ngomongin sesuatu yang kita nggak pernah ngomongin sebelumnya. Misal, kita ngomongin tentang rumah real estate. Terus-terusan aja, ada berapa orang gitu ya, di situ ngobrolin. Ntar iklan kita di WhatsApp, di Facebook adalah persis apa yang kita obrolin dari sana. Beres ya? Kagak tahu lu ya Pak. Jadi itu sebenarnya bagian dari bagaimana kita mengeksploitasi data pribadi itu kayak gitu. Makanya tadi kalau Anda ngelihat di Facebook saya, di Twitter saya kan saya lurus banget kan. Postingannya tentang IT banget, kerjaan banget. Kita ada event ini, udah lowongan kerja, udah habis, nggak ada lagi. Jadi susah mereka mengeksploitasi saya buat iklan, susah. Paling iklannya iklan IT ya gitu-gitu aja sih. Tapi sampai yang pribadi banget nggak bisa. Gitu. Sip. Semoga nggak stres. Jadi sarannya pakailah WhatsApp dengan baik. Karena Anda akan dieksploitasi sama WhatsApp. Habis ini pada stres. Ini kalau mau nggak dieksploitasi gampang sih. Teman-teman pada bikin. Saya kasih lihat dah. Tapi jadi iklan yang ini nggak enak nggak apa-apa lah, gratis aja, nggak bayar juga. Oke. Saya harus matiin dulu. Saya akan pindah ke browser. Mana dia browser? Iya. Oke.
silakan masuk ke Play Store. Mana tadi teh Play Store? Ini dia Play Store. Oke, masuk ke Play Store. Masuk ke Play Store. Oke, hilang. Playgoogle.com. Ini ada aplikasi buat chatting kayak WhatsApp, namanya Palapa. Pak Ed, sorry. Palapa. Oke, ini Palapa. Silakan di-download Palapa ini. Palapa ini kita lihat ini kelihatan bahasa Indonesia. Oke. Yang bikin orang Indonesia. Dasarnya, jadi kalau kita tahu yang namanya WhatsApp, dasarnya dia ngambil dari source code-nya Sinyal. Jadi dia ambil aplikasi namanya Sinyal, diambil, dikembangin jadi WhatsApp. Palapa juga sama, ambil dari Sinyal, dikembangin lagi. Cuman bedanya, Palapa nggak bisa nyadap kita. Jadi kalau kita lagi ngomong di grup, kalau WhatsApp caranya kita ngirim mail ke servernya WhatsApp, dia buka, tulisan kita di grup, dikirim ke satu-satu member. Kalau Palapa enggak. Kalau ini grup, handphone kita akan ngirim ke semua member grup, bukan dari servernya Palapa. Konsekuensinya Palapanya nggak bisa nyadap tetap. Gitu. Jadi kalau mau aman banget, bisa pakai Palapa ini. Gitu. Beres ya? Sip. Ada lagi pertanyaan? Kenapa pada stres sih? Apa gimana sih? Gue ngomong kayak gitu. Saya yang ngomong jadi stres, ngeliatin Anda pada stres, gue yang stres. Pertanyaan nggak ada? Aman? Serius? Ya. Baik, terima kasih Pak. Saya Heni dari RRI Singaraja. Bagaimana pelakuannya kalau pesan WhatsApp itu kan ada dihapus itu? Dihapus apakah juga masih terekam gitu? Kan ada mode dihapus. Terima kasih. Nggak tahu saya. Nggak ada jaminan soalnya. Servernya akan ngapus juga, nggak ada jaminan. Kalau katanya dia kan hapus ya. Tapi apakah servernya betul-betul ngapus? Ya kita kan pengen kejujuran dia aja betul-betul ngapus kan. Jadi sarannya sih gini deh. Jangan posting sembarangan lah. Soalnya itu kan jadi jejak kita selama-lamanya ya. Apalagi kalau orang screenshot. Misalnya dihapus, tapi udah keburu di screenshot sama orang kan, berabe kita urusannya. Jadi itu sih. Jadi kalau bisa pikir dulu, think before posting, gitu. Jadi ada ininya, think before posting, ing gitu. Beres ya. Jadi jangan posting sembarangan, soalnya ngeri banget. Dan itu jejak kita nggak akan hilang-hilang. Jejak saya parah sih. Soalnya kerjanya saya berontak. Karena saya bisa bikin internet, jadi seringkali saya bikin kekacauan sih. Kayak sekarang saya bikin 5G sendiri. Bisa bikin 5G sendiri. Parah ya? Asik tuh. Pernah ngerasain? Pakai handphone, nggak usah pakai pulsa, pakai kuota, nyala. Nah, kasihan deh lu. Semuanya ada di wiki. Oh, belum kasih tahu wiki saya ya? Walah. Silahkan dicatat aja onocenter.or.id/wiki, itu ada 5G apa segala macam. Serius lu, itu anak IT bang, janganlah, gue ngeri ngasihnya. Nih cerita agak beda dikit ya. Intinya ginilah, bangsa ini tuh bangsa yang kreatif banget sih. Udah tahu kreativitas bangsa ini? Belum tahu? Belum tahu ya? Hah? Apa? Enggak, keren Wah. Salah satunya nih saya kasih lihat nih ya. Salah satunya. Tadi Pak Ringga udah cerita dikit sih sebenarnya tadi. Oke. Saya nanya dulu deh ke semuanya. Di tempat Anda sinyal selulernya bagus semua nggak sih? Ke semua tempat? Nggak bagus ya. Solusinya sama anak-anak pada bikin antena. Kalau kita tahu ada antena namanya antena parabola ya. Antena parabola. Bentuknya kayak gini kan? Ini antena parabola. Ini parabola ya. Oke.
Terus anak-anak bikin antena parabola pakai wajan. Wajan, bolik. Udah nih. Perhatiin kata yang dipakai ini jual unik antena wajan bolik. Cara membuat, penguatan sinyal bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia. Terus, nah ini bahasa Inggris nih. Tapi kalau klik bahasa Indonesia lagi. Steamik bahasa Indonesia nih pasti. Terus pemecahan masalah bahasa Indonesia. Terus sampai bawah aja bahasa Indonesia terus. Coba lihat ke paling bawah. Nih kelihatan anak SMK lagi pada bikin. Terus ke bawah. Nih bahasa Indonesia semua loh. Ini bahasa Indonesia. Ini lagi loading bahasa Indonesia lagi. Terus sampai berhalaman-halaman bahasa Indonesia. Tidak ada satu teknologi pun di Indonesia yang bisa seperti ini. Nggak ada. Ini teknologi yang merakyat banget. Dan istilah yang dipakai istilah Indonesia. Wajan. Itu Indonesia. Adanya di Google. Indonesia. Keren loh. Dan kalau kita lagi ngomong di internasional nih, lagi ngomong internasional tentang internet. Kemarin ngomongnya di Zoom sih, sama ada orang India, ada orang Filipina, apa segala macam. Mereka India ngomong, wah kita sudah nyambungin 13 desa ke internet. Terus udah gitu orang Nepal, si Mahabir pun, wah kita nyambungin 12 desa ke internet. Oh, orang Filipina, wah kita nyambungin 9 desa ke internet. Saya ngomong, kemarin teman-teman di Kabupaten Pemalang 211 desa nyambung ke internet. Pakainya kayak ginian-ginian semua. Ini belasan, ini 200. Udah gitu Brebes sebelahnya panas, 200 desa lagi nyambung. Udah gitu Ganjar Pranowo panas. Gimana kalau satu Jawa Tengah kita sambungin semua? Gitu. Itu hanya ada di Indonesia. Akibatnya kita jadi contoh. Kalau lagi ngomong gitu satu dunia langsung bungkem kayak ruangan ini diem semua. Jadi kalau Indonesia udah ngomong, kalau udah kayak ginian, diam langsung. Sedunia itu teh. Kita mah keren, Bo. Keren banget. Kalau udah kayak gini keren. Kalau mau cari keyword satu lagi, RT RW net. Cari aja RT RW net. Itu Indonesia lagi, itu lebih parah. Carinya di toko online lah. Orang pada dagang RT RW net, cari di toko online. Masuk aja ke Tokopedia lah, Bukalapak. Orang dagang RT RW net. Parah banget. Jadi mereka bikin paket-paket. Mau bikin satu kampung kita sambungin. Nih harganya 20 juta atau 10 juta untuk kampung disambung gitu. Itu hanya ada di Republik Indonesia ya. Hebat. Oh iya kan? Ini bukan bagian materi hari ini karena hari ini soalnya urusannya hacking. Ada pertanyaan urusan yang bejat-bejat? Ini kayaknya cowok-cowok bagian sini ya. Ini kayaknya udah rada, ada ceweknya juga, mencurigakan ini. Ada pertanyaan lagi? Aman. Oke, kalau gitu saya, ini karena waktu tinggal 5 menitan lagi, kalau jam itu ya. Sebelum saya terlalu jauh, sebelum saya lupa, saya masukin ini dulu ya. Sekali lagi tolong ini dikerjain ya. Apa sih? Tesnya tolong dikerjain. Saya kasih tahu lagi alamatnya open course atau saya tulis di sini lah biar ada. Ini masuk nggak? Ini masuk sini aja. Oke. Saya zoom in ya. Zoom in. Saya akan tulis alamatnya ya. Ini baru jam 12:04? Itu jamnya salah ya? Kurang masih 10 menit. Oh alah, ya udah. 12:04. Oh ya udah, berarti masih waktu lama. Oke. Silakan masuk sini. Open course.itts.ac.id. Nanti masuk ke kuliah yang punya tanggal hari ini. 22 11 berapa sih? 28. Cari kuliah yang itu ya. Kalau ada apa-apa, silakan kirim email ke saya. .net.id, ada juga ini. Terus Twitter. Oke, ini dulu lah. Saya gedein lagi biar lebih enak ngeliatnya. Oke.
Dah, udah pol. Nggak bisa dilihat lagi. Oke, silakan Di foto, catat segala macam. Kalau ada apa-apa silakan tanya ke saya. Nah, jujur kalau mau pengen dapetin perpustakaan saya lagi nggak bawa perpustakaannya, ada di rumah. Saya lagi ngopiin video-video hacking segala macam. Ada 2 tera. Lagi mau diupload video hacking. Cuman kalau Anda tertarik, saya ada sekitar 12 tera perpustakaan, e-book, PDF segala macam. Silakan kirim harddisk, saya kopiin semuanya. Terus ya. Bayarnya gimana? Bayarnya gampang. Habis sholat doain supaya amal ibadahnya diterima sama dilipat ganda gitu aja bayarnya. Beres, amin. Ya. Oke. Sebelum saya lompat terlalu jauh, ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan. Ya, belakang, silakan. Mas, minta tolong mic belakang. Ya. Diantar, Pak. Izin bertanya Pak, terkait kuis tadi, itu alurnya gimana ya Pak? Soalnya saya coba klik kuis, nggak bisa dijalankan. Oh, udah bikin akun belum? Udah, sudah. Wah, mencurigakan ini. Coba, gue curiga kenapa nggak bisa. Coba lihat. Oke. Oh, ada, coba back dulu. Ini klik. Ini continue. Oh gitu. Wah, harus saya lihat lagi kenapa bisa gitu ya. Waduh, saya coba cek dulu ya. Kenapa kuisnya bisa masalah? Bingung gue. Oke, kita dalam waktu 5 menit kita percobaan. Saya coba sambil ini ya. Jadi saya coba benerin sambil online. Saya akan back dulu. Saya naikin ke atas. Saya masuk ke dashboard. Saya masuk ke set home. Saya masukin tanggal 2022 11 28. Oke. Masuk. Saya pengen lihat yang udah daftar berapa orang. 5 orang yang udah daftar. Ini yang kelihatan. Wih, ini udah ada yang bisa dapat 100. Iya. Ada Mas Mahdi. Ada Mas Mahdi di sini? Harusnya. Pak dapat 100 ya, mantap. Ini Mas Rimba juga 100. Rimba, ada juga Mas Rimba. Mas Rimba, sebelahan. Enggak nyontek kan ya? Mantap ya. Hah? Ini boleh nyontek kok. Enggak apa-apa nyontek. Ini mah enggak membuat Anda inilah. Tapi kalau ngomong-ngomong, kalau teman-teman ikut seluruh course-nya itu udah dijamin jadi jago ya Pak. Banyak banget nih course yang ada di dan free gitu. Jadi kalau misalkan ingin mengembangkan diri terus sambil iseng lah, sambil di sela-sela waktu di pekerjaannya ingin belajar di dunia teknologi, ini bisa course-nya yang sudah dibuat Pak Ono ini nanti. Saya bisa soalnya saya bingung saya bisa. Kok saya bisa ya? Mungkin ada. Nanti dicoba dari laptop aja ya mungkin ya Pak. Kalau dicoba dari laptop. Bentar, aku pengen tahu namanya siapa tadi? Namanya siapa Mbak? Jumilawati Pak. Bentar, kita lihat ya. Harus masuk ke daftar peserta dulu sih soalnya. Kalau enggak bisa. Namanya siapa tadi? Jumilawati. JUMILA. Belum masuk. Jadi harus enroll dulu. Caranya coba di sini di sebelah kanan atas kalau nggak salah ini ada gambar naon teh ya teh. Setting. Gear. Nah, ini ada enrollnya sih itu. Harus enroll dulu kayaknya belum enroll. Kayaknya sih. Kalau baru buat akun belum. Jadi setelah buat akun, enroll masuk ke dalam baru bisa materi yang. Jadi harus enroll dulu baru bisa. Gitu ya. Terus ya. Jadi setelah buat akun menuju ke kanan atas. Materi enroll. Ya, gitu aja sih. Kalau nggak enroll, dia bingung masukin nilainya ke siapa. Kenapa harus enroll tuh supaya nilainya masuknya ke akunnya siapa gitu. Intinya itu aja sih. Cuman ini tidak jadi syarat ya. Maksudnya kalau mau ngerjain syukur, nggak ngerjain ya nggak apa-apa juga sih. Nggak akan membuat Anda nggak lulus nggak. Cuman kalau mau masuk yang internet safety yang benernya, kalau lulus dapat nilai 90 dapat sertifikat. Nanti kalau mau dipakai buat
naik pangkat boleh. Kalau kemarin jujur ini saya ceritain dikit kenapa saya bikin kayak ginian. Yang minta saya ngomong kayak gini bukan cuman Kominfo. Jadi kemarin Telkomsel, Bank Indonesia, BRI apa segala macam pada minta. Udah gitu saya nanyanya kan simpel aja. Pegawai lu ada berapa sih? Pegawai kita ada 3.000 Pak, Telkomsel 3.000. Sekali acara kayak gini kan cuma 200-300 orang. Ada 3.000, terus gue harus berapa kali gue ngomong putar aja saya 4 kali, 3 kali ya. Karena 1 kali gue nggak bisa. Jadi saya 4 kali putar kaset, dan kaset saya tiap kali muter beda-beda. Karena susah kan kalau ngomong sama. Ini bayangin Telkomsel mau 10 kali kan capek. Saya bilang, udahlah gini aja dah. Saya bikinin online course, gratis udah, pakai aja udah. Jadi ini kejadiannya itu sih sebenarnya. Saking ononya frustasi, saya bikin free gratis aja udah, sana pakai. Terus nanti manajemen bisa ngelihat kondisi kemampuan para karyawan di bawah, ngerti nggak tentang bagaimana berinternet yang aman. Kalau misalnya nggak ngerti, perlu dikasih ilmu apa lagi atau dikasih sajen apa supaya jadi pada ngerti, kira-kira kayak gitu sih. Jadi intinya itu aja sih. Beres ya? Ada pertanyaan terakhir 1-2 pertanyaan? Ya. Oke, satu lagi menanya 3 menit lagi. Ya, Pak. Izin bertanya Pak, perkenalkan nama saya Christine dari RRI Gunung Sitoli. Saya teringat terkait hacking ya Pak, hacking. Kan beberapa waktu yang lalu banyak situs pemerintah umumnya, khususnya kementerian itu kan dihacker kan Pak. Nah itu gimana ya tanggapan Bapak, kenapa bisa, ya gampang banget gitu, terus apa Bapak ada di balik layar dalam apain penghackingannya itu gitu. Terima kasih Pak. Apakah Ono ada di pihak hacker atau di pihak hacker gitu ya. Sekarang saya kasih lihat contoh yang beneran aja lah, gampang lah, kita nggak usah jauh-jauh lah ya. Kita pakai Google aja ya, biar pada stres kalian. 3 menit Pak. 3 menit. 3 menit. Saya akan Google. Google aja. Contohnya adalah judi online. Judi online ya. Ini saya gedein ya. Situsnya Aupa Press 2021 nggak ada. Ini bukan. Ini Detikcom. Ini udah cannotboardrecruit.org. Ini .com. Ini apa? Coba kita lihat terus ke bawah. Lihat lainnya ya. Saya lihat terus aja ke bawah dulu bentar. Ini. Ayo vaksin dinkes.kdi.id. Ini pemerintah bukan? Pemerintah nih. Kalau kita buka masuk judi online tuh ya. Coba lihat lagi. Ini setiapati.ac.id. Judi online beres, Bu. Coba. Kalau Anda terusin banyak loh. Ada Go ID-nya juga. Situs ini jebol loh ini. Ini kalau kita lihat judi online nih. Anti. Tuh, game slot penghasil uang, saldo dana langsung ke rekening. Silakan bikin akun. Terus yang ini, daftar 10 judi online paling gacor. Ini padahal ini ACID. Kampus. Itu emang kampusnya yang masang? Bukan. Ada yang GoID. Kejadian GoID waktu itu adalah saya lagi ngasih ceramah di Dinas Kominfo Jawa Barat, Bu Ika. Bono, ngomong dong tentang cyber security buat anak-anak ASN Jawa Barat. Oke, saya langsung kayak gini nih, judi online kan. Satu situs yang kelihatan langsung adalah kabupatenbandung.go.id, bagus. Jawa Barat, Kabupaten Bandung kena kayak ginian. Pertanyaannya, ini gara-gara apa ini? Jadi hacker sebelum ini sih sebenarnya kejadiannya adalah, jadi orang-orang yang ngamanin situs yang kayak ginian kurang serius. Udah gitu, mereka waktu bikin situsnya pakai ilmu yang dia dapat waktu dia sekolah di SMK. Guru-gurunya ngajarinnya seadanya. Ya sudah, jebol. Ini saya buka rahasia dulu. Tadi kan saya ngasih lihat opencourse.itts.ac.id ya. Kalau ada ngelihat dalam open course ada kuliah namanya cyber security. Silahkan dikerjain. Saya kasih tahu statistiknya dulu ya.
Dari 10.600 orang yang daftar di open course ini ada 10.600 orang yang daftar, yang bisa lulus cyber security cuman 100 orang, 1%. Udah gitu, ya udah. Kejadian sama saya waktu itu di teman-teman di Mabes, angkatan segala macam, di ini juga ya banyak lah. Kebanyakan KL, Kementerian Lembaga dan sebagainya. Wono, tolong dong dites anak-anak saya. Kalau Anda mungkin bukan orang IT-nya, jadi nggak akan saya tes. Orang IT-nya dites, waktu itu di salah satu Mabes aparat lah. 120 orang urusan cyber yang bisa lulus 3 orang. Ya sudah, dengan kondisi SDM seperti itu, bubar. Jadi masalah besarnya bukan karena anggaran. Anggaran sih Republik ini banyak. Bukan karena teknologinya bisa dibeli, orangnya nggak pernah diopenin, SDM-nya kurang, kurikulum kurang, dosennya nggak beres, hasilnya kayak gini. Gitu. Cuman saya udah ngomong kayak gini ke bos-bos susah. Nanti komplainnya gini, ini yang ngomong saya bintang 3 loh. No, gue udah nganggarin puluhan miliar ini buat cyber security, kenapa masih jebol? Ya orang kan ngomongnya gampang, ya gimana mau gak jebol, anak buah lu tolol, gue bilang gitu aja. Jadi kondisi realnya itu sih, jadi masalah beratnya ini. Jadi bukannya hackernya jago banget juga enggak sih sebenarnya, ilmu yang dipakai sih di sini ilmunya ada di YouTube segala macam. Jadi ilmunya sebenarnya nggak susah-susah amat kalau kita mau lihat YouTube ya. Cuman kalau orang keamanannya nggak kuat ya kayak gini akibatnya gitu. Terus ya, sip, tolong nanti disampaikan. Saya udah capek nyampe ini udahlah. Udah putus asa. Saya ngasih ilmunya gratis aja, makanya saya pakai open course ini gratisin, mudah-mudahan nanti ilmunya akan naik pelan-pelan. Cuman ya pada proses itu nanti kan pertanyaannya kayak gitu. Ini gara-gara ono ngajarin ya, jujur kalau Anda ngelihat kuliah open course saya tentang cyber security, 1/3 kuliah saya ngajarin cara masuk neraka. Boleh ngomong. Jadi saya ajarin masuk neraka, udah tahu cara masuk neraka. Jadi perhatiin tadi waktu saya ngajarin cyber security kan saya ngajarin gimana orang nyerang kan. Bukannya saya ajarin kamu nggak boleh ini loh, kamu nggak boleh. Saya nggak ngajarin nggak gitu kan caranya. Saya ngajarin orang nyerangnya kayak gini, dipraktekin. Cara nyerangnya dipraktekin juga kan. Perhatiin saya ngajarnya gitu. Dengan cara itu Anda langsung lihat, oh oke, ternyata gitu caranya orang nyerang. Jadi saya harus hati-hatinya seperti apa. Kalau pengajar yang lain, dosen yang lain, kemungkinan besar cara ngajarnya adalah Anda nggak boleh ini ya, nggak boleh ini ya, nggak boleh ini. Biasanya gitu cara ngajarnya. Kalau saya cara ngajarnya, ini cara gua nyerang lu, cara gua ngambil data lu kayak gini, cara jadap kayak gini, diterangin langsung. Udah kayak gitu langsung stres semua habis itu. Gitu. Terus ya, sip. Oke, Terima kasih. Kelihatannya, Pak, Balik waktunya lagi sudah Pak habis. Rangga. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Semoga apa yang disampaikan Pak Ono, terima kasih atas materinya, membuka wawasan